Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ke-7 mata kuliah CRM. Nah, minggu sebelumnya Ibu sudah mengirimkan bahan materi tentang teknologi dan data platform serta database. Nah, untuk minggu sekarang Ibu akan membahas tentang materi tersebut. Kata-kata teknologi pastilah Anda sering mendengarkan ya. Nah, teknologi itu mempunyai peranan yang penting dalam tiap aspek di dunia bisnis. Teknologi telah mengubah cara berkomunikasi perusahaan dengan pelanggan. Dengan teknologi, komunikasi antara perusahaan dan pelanggan akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Hal ini dapat membantu memperbaiki customer experience secara keseluruhan. Integrasi teknologi memiliki banyak dampak untuk membuat CRM yang lebih baik lagi. Jadi istilahnya teknologi itu sangat berperan sebagai teman atau partner di CRM. Adanya teknologi pendukung CRM membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, membantu perusahaan untuk upgrade barang barunya. Yang ketiga, memberikan kesuksesan dan produktivitas dalam bisnis teknologi yang berbasis internet. Dalam banyak hal, teknologi membantu merampingkan banyak proses pada CRM serta menghemat biaya CRM. Beberapa teknologi pendukung CRM yang berperan dalam kesuksesan CRM yaitu email, mobile, aplikasi pesan, ataupun call center. Nah, dengan adanya integrasi atau gabungan antara teknologi pendukung CRM membuat sistem CRM maka akan menjadi lebih efektif dan berfungsi lebih maksimal. Hal ini dapat menjadi strategi untuk mempertahankan pelanggan. Nah, terutama sebagai modal bagi bisnis untuk tetap survive di tengah krisis seperti ini. Kita masuk ke data platform. Nah, ketika kita menjalankan sebuah bisnis, tentunya kita berpikir akan lebih mudah jika kita memiliki data platform atau data pengalaman pelanggan yang saling terhubung di setiap channel agar tidak perlu lagi menghabiskan waktu dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada pelanggan. Jadi istilahnya data platform ini adalah data yang sudah tersimpan di database, ya. Nah, seperti kita ketahui, pengalaman pelanggan perlu menjangkau organisasi dan infrastruktur di bidang pemasaran, dengan perjualan dan layanan. Nah, untuk mengatasi masalah pengalaman pelanggan, maka dihadirkanlah Customer 360. Nah, Salesforce menghadirkan Customer 360 namanya ya. Produk ini menggabungkan antara Marketing Cloud, Sales Cloud, dan juga Service Cloud dalam satu platform. Jadi menggabungkan antara pemasaran, penjualan, dan juga pelayanan dalam satu platform. Nah, mari kita lihat fungsi dari masing-masing cloud tersebut. Yang pertama, marketing. Dari bahasanya, marketing itu adalah pemasaran. Dan jadi bagaimana membuat dan mengelola hubungan pemasaran dan campaign dengan pelanggan. Ya. Yang kedua, Sales Cloud. Sales Cloud artinya penjualan, yaitu platform CRM yang menampilkan sejumlah alat penjualan dan CRM yang membantu bisnis dari segala ukuran serta pengelola strategi penjualan B2B dan B2C. Yang ketiga ada namanya Service Cloud, yaitu platform pelayanan yang bisa menghemat waktu dan juga berperan sebagai pembangun hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan. Jadi kita dapat memaksimalkan pelayanan kita dengan Service Cloud, ya. Dengan menggunakan Service Cloud, kita dapat memberikan pelayanan customer service yang maksimal dan pada akhirnya perusahaan kita dapat membangun komunitas yang aktif dan berkualitas. Nah, dari Salesforce Customer 360 ini, maka nanti karena mereka bekerja secara bersamaan, kita akan merasakan kesederhanaan proses bisnis dari Customer 360 ini. Namun menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Jadi prosesnya sederhana
tetapi hasilnya yang lebih menguntungkan. Kita masuk ke database CRM. Nah, Anda pasti pernah belajar tentang sistem basis data ya. Ini ada hubungannya sedikit. Jadi, database CRM adalah dasar kerja strategi perangkat lunak CRM. Database CRM dibuat untuk mendukung semua bentuk CRM, yaitu strategis, operasional, analitik, dan kolaborasi. Apa itu database CRM? Yaitu kumpulan informasi yang berkaitan dengan pelanggan yang berfokus pada sejarah penjualan, peluang terkini, dan peluang masa depan. Database ini dikelola oleh sejumlah fungsi yang berbeda-beda. Misalnya ada manajer penjualan, manajer saluran, manajer produk, dan lain-lain. Ya, jadi berbagian-bagian database. Nah, ini kita lihat apa saja informasi yang tersimpan dalam database CRM itu. Informasi pribadi pelanggan yang berisi apa? Nama, alamat, detail kontak, dan sebagainya. Kemudian database di manajer penjualan, apa isinya? Ya, dia dapat merekam transaksi masa lalu, preferensi produk, peluang, kampanye, inquiry, ataupun penagihan. Lalu di manajer saluran, apa isi database CRM-nya? Itu merekam gerai retail milik perusahaan, informasi retail online. Manajer produk dapat merekam preferensi produk, harga, kategori produk yang dieksplorasi, dan sebagainya. Ya, jadi di perbagian-perbagian di fungsi masing-masing fungsi itu udah ada database CRM-nya. Berdasarkan tujuan masing-masing ada dua jenis database, yaitu operasional dan analitik ya. Data operasional berada pada database OLTP namanya. Sedangkan data analitik berada pada database OLAP, Online Analytical Processing. Ya. Kalau database itu apa? Database itu kumpulan file. File itu terdiri dari tabel dan kolom, ya. Tiap file berisi informasi, misalnya mengenai pelanggan, penjualan, produk, dan lain-lain. Jenis data di CRM itu ada dua. Yang pertama, data primer. Yang kedua, data sekunder. Data primer dikumpulkan secara konvensional. Contohnya, survei, mengundang pelanggan untuk mendengarkan kabar atau mendaftarkan pembelian mereka. Ya. Sistem manajemen basis data untuk CRM perangkat lunak CRM dapat menggunakan arsitektur relational database yang terdiri dari tabel dengan baris dan kolom. Tabel-tabel tersebut terhubung ke tabel lain dengan nomor identifikasi unik yang tersimpan dalam kolom ID, itu yang disebut dengan primary key. Ya, jadi identifikasi unik atau kunci utama. Ada banyak sistem manajemen basis data yang tersedia di pasar saat ini. Ya, contohnya SQL Microsoft, Oracle, DB2, dan IBM. Nah, ini bisa Anda lihat sendiri ya di rumah. Nah, kita lihat data warehousing. Apa itu? Data warehousing itu gudang data. Itu data CRM yang sangat besar yang diterima dari berbagai database. Nah, kita lihat ini data warehousing. Di sini ada CRM, ERP, flat files, other data source lainnya. Yang mana setelah menjadi data warehouse yang tersimpan, kemudian akan menjadi berbentuk laporan, reporting. Tadi analytical, kemudian jadi data mining. Ini bisa Anda baca sendiri di rumah ya. Nah, kita masuk database query, yaitu tool untuk mengakses dan memodifikasi database. Nah, Anda pernah dengar structure query language kan? Yaitu digunakan untuk mengelola relational database. Query hadir dalam bentuk pernyataan bukti seperti select, add query, delete query, update, ataupun drop query. Ya.
Ini Anda pelajari pasti di sistem basis data atau perancangan basis data. Kita lihat posisi CRM hubungannya dengan database. Di sini kita lihat paling atas ada, sebelah atas itu ada strategi CRM. Nah, kita lihat paling bawah ada analytical CRM. Nah, analytical CRM ini bekerja paling dekat dengan database-nya sendiri. Sedangkan strategi CRM bekerja paling jauh dari database. Dia harus melompati beberapa field. Nah, itu posisi CRM dengan database ya. Nah, ini masih berhubungan dengan database. Oke. Nah, kita masuk ke penggunaan database CRM. Database digunakan untuk melakukan segmentasi atau pengelompokan pelanggan. Selain itu juga mengetahui profil pelanggan. Segmentasi itu artinya bagian ya. Segmentasi pelanggan yang paling populer adalah pengelompokan pelanggan berdasarkan presensi, monetary, frekuensi. Ya, yang paling banyak digunakan adalah pengelompokan berdasarkan monetary. Oke. Nah, sampai di sini materi kita minggu ini. Nah, untuk minggu depan kita masuk ke pemasaran dan penjualan. Itu minggu terakhir sebelum UTS. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.